Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen Taruna Madya Matisani STP 3561 kelas BKA izin membacakan undang-undang tentang perlindungan anak. Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 berbunyi, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235 diubah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 5 dan angka 17 diubah. Di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan satu angka yakni angka 15A dan ditambah satu angka yakni angka 18. Sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat 2. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ayat 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau sama istri dan anaknya, atau anak dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Ayat 4. Orang tua adalah ayah dan anak, atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Ayat 5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Ayat 6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Ayat 7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Ayat 8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lainnya. Ayat 9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penempatan pengadilan. Ayat 10. Anak asuh adalah anak diasuh oleh seorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Ayat 11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Ayat 12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ayat 13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Ayat 14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Ayat 15. Pelindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dan situasi dan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Ayat 16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ayat 17. Setiap orang adalah seorang perseorangan atau korporasi. Ayat 18. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 19. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 2. Ketentuan pasal 6 diubah dari penjelasan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menyayangi agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Ketiga, pasal 9 ayat 1 berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat 1a, setiap anak berhak mendapatkan pelindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sama peserta didik dan atau pihak lain. Ayat 2, selain mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1a, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 12, setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan hidup. Pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali tidak ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ayat 2, dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tatap muka kedua orang tuanya. B, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. C, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Dan D, memperoleh hak anak lainnya. Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari A, penyalahgunaan dalam kegiatan politik. B, pelibatan dalam sengketa bersenjata. C, pelibatan dalam kerusuhan sosial. D, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. E, pelibatan dalam peperangan. Dan F, kejahatan seksual. Pasal 20, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Bagian kedua, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 21, negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, satu hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan atau mental. Ayat 2, untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak. Ayat 3, untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Ayat 4, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Ayat 5, kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten atau kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan presiden. Pasal 22, negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23, negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak anak dan kewajiban orang tua, wali dan atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ayat 2, negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 24, negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 25, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ayat 2, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Bagian keempat, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Pasal 26, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. B, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. D, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Ayat 2, dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27, identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Ayat 2, identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran. Ayat 3, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran. 4, dalam hal yang anak yang proses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeliharaan kepolisian. Pasal 41, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Kemudian pasal 47, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Ayat 2, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan A. Pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, B. Jual beli organ atau jaringan tubuh anak, dan C. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa izin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Selanjutnya, pasal 59, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ayat 2, perlindungan. Dan selanjutnya pasal 60, anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf A terdiri atas: A. Anak yang menjadi pengungsi, B. Anak korban kerusuhan, C. Anak korban bencana alam, dan D. Anak dalam situasi konflik bersenjata. Pasal 64, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2. Hukum B dilakukan melalui A. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, B. Pemisahan dari orang dewasa, C. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, D. Pemelakuan kegiatan rekreasional, E. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya, F. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup, G. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. H. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. I. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya. J. Pemberian pendampingan orang tua, wali, dan orang yang dipercaya oleh anak. K. Pemberian advokasi sosial. L. Pemberian kehidupan pribadi. M. Pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas. N. Pemberian pendidikan. O. Pemberian pelayanan kesehatan dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65, pelindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf C dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati perayaan sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Pasal 66, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 2 huruf D dilakukan melalui A. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. B. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Dan C. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual. Pasal 67, pelindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf E, dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitas. Pasal 67A, setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah anak
akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. Pasal 67 ayat 1, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf F dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Ayat 2, pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69, perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf H dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Pasal 69, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf I dilakukan melalui upaya A. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tidak kekerasan dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Pasal 69A, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf J dilakukan melalui upaya A. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan. B. Rehabilitasi sosial. C. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 70, perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 2 huruf I dilakukan melalui upaya perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. B. Pemenuhan kebutuhan khusus. C. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. Dan D. Pendampingan sosial. Pasal 71, perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf M dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Pasal 71A, perlindungan khusus bagi anak dan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf N dilakukan melalui pembimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Pasal 71D, setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I dan huruf J berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kesehatan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 9A, pendanaan. Pasal 17.1e, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak. Ayat 2, pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan C. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Ketiga, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 72 ayat 1, masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok. Ayat 2, peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha. Ayat 3, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak. B. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak. C. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. D. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. E. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. F. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. G. Berperan aktif dan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud pada pasal 59.
Dan G. Berperan aktif dengan menghilangkan pembelaan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Dan H. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Ayat 4. Peran organisasi kemasyarakatan dalam lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara mengambil langkah yang dilakukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak. Ayat 5. Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Ayat 6. Berperan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui A. Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak. B. Produksi yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak. C. Berkontribusi dan pemenuhan anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 73. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 10A. Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 73. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pelindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Ayat 2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelindungan anak. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintahan. Pasal 74 ayat 1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dalam undang-undang ini dibentuk Komisi Pelindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Ayat 2. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Pelindungan Anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan pelindungan anak di bawah anak di daerah. Pasal 76. Komisi Pelindungan Anak Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak. B. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. D. Menerima dan melakukan penelaah atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. E. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. F. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan D. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Selanjutnya pasal 81 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ayat 3. Ada hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidikan, dan tenaga kependidikan, maka pidananya ditambahi sepertiga dari ancaman pidana sebagai dimaksud pada ayat 1. Pasal 83. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Dan selanjutnya pasal 87. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 88. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.